Shalom Heartliners. Hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan oleh Heartline untuk berbagi kesaksian hidup yang tentunya membangun kita bersama. Perkenalkan diri saya Lita Manalu dan suami saya Emmanuel. Kami akan berbagi kesaksian kehidupan kami di mana jatuh bangunnya hidup ini. Ya, kiranya memberkati ruang dengar Anda sekalian. 8 tahun yang lalu saya memutuskan untuk menikahi ya istri saya ya tentunya, Lita. Sebelumnya memang 11 tahun yang lalu dia menjadi bagian dari Heartline sebagai apa? Sebagai pendoa. Sebagai pendoa. Nah, dari situ selain sebagai pendoa di Heartline, dia juga mengajar. Saya juga aktif mengajar. Kurang lebih di Lampung ini saya mengajar 5-6 tahun ya. Kalau saya kurang lebih mengajar hanya cuma 3 tahun. 3 tahun sebagai guru honorer ya. Sebagai guru honorer. Ya, keputusan kami untuk meninggalkan atau lebih tepat resign dari dunia mengajar disebabkan karena finansial ya pertama. Ya, kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun yang lalu ada satu kejadian yang membuat kami harus berpikir ulang dan berpikir untuk lebih baik lagi. Nah, lebih tepatnya coba sedikit bercerita tentang hal itu. Sedikit saya bercerita tentang latar belakang saya. Sebenarnya ini saya dilahirkan dari keluarga yang bisa dikatakan miskin ya. Saya dilahirkan di sebuah desa di Sumatera Utara. Kehidupan keluarga yang juga dari latar belakang suku yang kurang harmonis. Jadi saya waktu itu terbiasa hidup bisa dikatakan susah sekali. Namun dalam kehidupan yang susah itu saya selalu berpikir saya ingin hidup lebih baik. Dari masa saya di sekolah SD saya biasa untuk berjuang hidup, berjualan. Di SMP juga saya belajar berjualan. Di SMA pun, bahkan di kuliah saya ini ngambil jurusan pendidikan agama Kristen. Saat itu saya tidak ada biaya dari siapapun dan saya harus mencari dana sendiri untuk hidup sendiri di perantauan. Jadi saya tidak pernah malu berjualan di kampus, jualan ke teman-teman, ke dosen-dosen saya selalu berusaha untuk bisa berjuang. Ya mungkin bagi sebagian orang saya ini jurusan pendidikan agama Kristen ya jurusannya harus mengajar. Ya memang seharusnya begitu, tapi saya pikir juga tidak selamanya jurusan pendidikan itu selalu berbanding lurus. Kadang dalam proses hidup itu ada banyak cara, proses yang kadang kala berubah dari apa yang kita pikirkan. Nah, dalam perjalanan kami menikah di 2011 dan waktu itu saya sebelumnya sudah mengajar 1 tahun sebelum menikah. Setelah menikah saya masih sempat mengajar di 2 tempat. Jadi kurang lebih 3 tahun saya mengajar. Saya pikir sebagai guru honorer untuk biaya hidup itu kurang, apalagi akan ada anak begitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berusaha, berbisnis gitu. Ya jatuh bangun saya berbisnis dari bisnis laundry, jualan kosmetik, baju, produk rumah tangga, hasil bumi dan banyak hal. Tapi itu berkali-kali pun itu tidak menghasilkan yang lebih maksimal ataupun memuaskan secara finansial. Tapi saya tidak putus asa. Satu kali akhirnya saya ketemu dengan teman kampung, dia seorang kontraktor. Kebetulan saya pikir dia adalah adiknya pendeta saya begitu percaya dan saya pikir itu jalan Tuhan untuk kami merubah nasib secara finansial. Di luar dugaan saya mempercayakan uang saya beberapa ratus juta ya, tidak banyak sih, tapi uang itu pun bukan uang sepenuhnya uang kami.
Saat itu saya pikir ini jalan satu-satunya untuk merubah hidup dari kemiskinan, karena jujur aja saya bosan dengan kemiskinan. Di tahun 2015, tepatnya di bulan Agustus, kami mulai menjalin kerjasama, saya sebagai pendana untuk di usaha dia sebagai kontraktor. Tapi ternyata harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Di bulan Oktober ternyata dia melarikan diri alias tidak bertanggung jawab, dengan nominal uang yang sudah masuk itu 125 juta. Dan Ditambah itu punya kawan-kawan. ditambah dengan punya teman-teman, karena waktu itu kita mau juga teman-teman ikut begitu. Akhirnya kami benar-benar kecewa, putus asa. Dan saat itu pendapatan tidak ada lagi, saya sudah tidak mengajar, hanya suami yang mengajar. Itu pun waktu itu gajinya tidak seberapa gitu. Hanya kami terlilit dengan utang, dan kami harus membayari utang saat itu minimal per bulan 7 juta. Sedangkan pendapatan suami tidak sampai 7 juta. Tapi karena utang ini mau tak mau dia harus mengajar dari jam 6:30 sampai jam 10 malam mencari anak-anak les untuk tambahan. Kami lebih mengutamakan untuk membayar utang-utang kepada teman-teman karena kami harus bertanggung jawab. Lalu untuk supaya itu lunas, kami kadang untuk makan kami harus berutang dulu ke warung depan. Saya sempat menyalahkan Tuhan. Kenapa saya menyalahkan Tuhan? Saya pikir Tuhan itu udah tahu nih, itu kan rekan yang mau diajak bisnis itu ada pendeta saya, kok tiba-tiba jadi mengkhianati saya gitu. Waktu itu juga saya berdoa gitu, tapi kenapa sepertinya tidak ada larangan. Saya pikir begitu. Ya dari ditipu itu sampai 1 tahunan ya. Iya. Itu ya saya kagum dengan istri saya ini, hampir setiap malam tengah malam tuh bangun berdoa, menangis di hadapan Tuhan ya gitu ya. Setelahnya sampai satu saat saya katakan seperti ini, sudah cukup, tidak saatnya lagi kita menangisi atau meratapi semua ini, tapi yuk kita bangkit. Nah, ada satu semangat yang timbul dalam kehidupan kami, bagaimana caranya kita bisa menjadi manfaat atau bermanfaat bagi banyak orang. Nah, di situ saya putuskan untuk resign dari dunia mengajar di satu tempat itu ya, Mia. Iya. Itu yang kita mulai usaha nih, mulai usaha, dan usaha ini kami pikirkan bagaimana supaya tetangga atau orang lain pun bisa apa ya, bisa bekerja juga gitu ya. Iya. Nah, ternyata betul, memang ketika resign dan kita memilih untuk usaha tidak semudah yang kita bayangkan. Dari hasil bumi terpuruk gitu ya, sampai satu titik kita menemukan satu bidang yang memang kita berpikir apa yang bisa kita support ya untuk orang-orang yang di perantauan gitu ya. Nah, akhirnya menemukan usaha di satu hal ini ya kan, sampai ya semangat kita untuk berusaha itu bukan hanya untuk bagaimana memperkaya diri kami, tapi bagaimana juga orang-orang di sekitar kami merasakan manfaatnya, merasakan dampaknya gitu ya. Di orang sekitar kita dan juga di setiap kota-kota. Nah itu. Setiap desa-desa bisa juga dikatakan seperti itu. Jadi kami memulai usaha dengan 0 rupiah, tidak ada modal sama sekali. Ya, hanya modal kepercayaan. Saya ingat banget modal kepercayaan. Tidak ya, mungkin itulah yang sampai saat ini mendasari kami, usaha kami gitu ya. Iya. Hanya ya kepercayaan yang terus kita bangun, kita bermitra dari satu kota ke kota yang lain sampai Nusantara ini kita rangkul gitulah. Jadi ada di satu kota kami punya visi, punya mimpi, ada orang-orang yang bekerja sama dengan kami. Ternyata mimpi itu terwujud ya. Kurun waktu 3 tahun ini di setiap kota ada yang kita rangkul untuk menjadi mitra ya gitu ya. Iya. Sampai ya puji Tuhan
kita membangun mitra dan sedemikian rupa dan juga mengajak orang-orang sekitar kita. Yang penting adalah mindset kita harus berubah dulu untuk memulai suatu hal yang nantinya harus berdampak besar. Yang penting adalah mindset kita berubah dulu ya. Tapi pastinya mindset itu berubah ketika dalam masa yang sulit itu mencari Tuhan. Betul. Pada tahun 2017 sudah 2 tahun dari kejadian itu. 2017 itu di situ saya gencar berdoa. Jam 2 pagi saya berdoa. Ayat gitu ya. Setelah saya berdoa, saya selalu mengajak suami, ayo kita membaca Alkitab, kita hafal. Setiap hari kami menghafal satu perikop. Bahkan satu pasal di Amsal gitu ya. Dari kitab Mazmur. Dan saat kami naik motor, kami menghafal ayat itu. Memperkatakan ayat firman Tuhan itu. Kami saling mengingatkan firman Tuhan itu. Sampai suatu titik dari situ kekuatan dan inspirasi yang luar biasa. Dan saat itu saya sepertinya dikasih Tuhan pencerahan, nih kamu lihat peluang yang besar, kamu bisa jualan ikan. Karena di kota-kota sana tidak ada ikan. Seperti ada yang memberikan inspirasi itu. Lalu saya katakan tadi tidak ada modal 1 sen pun tidak ada. Saya posting di Facebook saya cuma katakan, ini ada ikan yang segar, enak, murah, saya katakan. Langsung hari itu juga saya closing 13 kilo. Saya bersemangat. Hari berikutnya closing dan puji Tuhan. Hingga hari ini kami bisa terus berkembang dan sudah membangun jaringan dengan reseller kurang lebih 200 orang. Itu semua hanya dengan kepercayaan. Dan kami sungguh bersyukur dari semua jaringan yang kami bangun itu rata-rata juga ekonomi yang dari bawah, sampai mereka juga sudah ada yang punya market di pasar atau dimanapun, dan mereka sekarang sudah terbangun di dalam ekonomi yang lebih mapan, lebih bagus. Saya katakan satu hal yang saya lihat dari semua yang kita alami itu, kita bangkit itu adanya kekuatan doa dan firman itu tidak lepas dari kehidupan kita. Karena dengan doa dan firman itu ada inspirasi baru yang bisa kita bangun. Ada sesuatu kekuatan yang di luar kemampuan berpikir kita. Itulah yang membuat kita bangkit dan bisa membangkitkan orang yang lain, orang yang lemah, yang mungkin tadinya tidak ada harapan untuk bangkit. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan itu membangun sebuah jaringan untuk kami. Kadang saya terkagum, kok bisa ya sampai semua dari pengiriman, semua kenalan-kenalan di luar kota, pengasing-pengasing yang tidak pernah saya kenal tiba-tiba menghubungi, menawarkan produk mereka, dan mereka menjadi mitra sampai sekarang dengan baik dan berjalan semuanya ya. Bahkan bisnis yang kita mau kembangkan, bisnis baru itu seolah-olah sudah ada jalannya gitu. Iya. Jadi sekarang pun kami tidak fokus di hasil laut. Ada bisnis-bisnis baru yang kadang kami kok tiba-tiba jadi bisnis begitu. Dalam beberapa waktu terakhir, mungkin ke depan akan saya ceritakan bagaimana Tuhan menolong. Semoga sukses. Tapi yang pertama ini, ketika kami kemarin melakukan perjalanan ke Semarang hingga pulang ke Blitar mau lihat orang tua, ternyata ada satu peluang. Kami menjual produk kerajinan tangan. Ketika kami posting, ternyata dalam 2-3 hari closing ada 1000 pitch ya. Iya. Ada 1000 pitch. Jadi teman-teman, ibu-ibu atau siapapun juga yang sedang berjuang sekarang mungkin begitu sakit untuk melakukan atau bangkit, tetapi ingat, satu hal yang perlu kita mulai adalah doa dan firman itu. Karena doa dan firman itu akan mengubah mindset kita. Doa dan firman itu akan mengubah tindakan kita, dan itu akan menjadi landasan kita untuk bisa berjalan. Pertama, merangkak, berjalan, dan berlatih. Saya selalu suka memberikan kesaksian di Facebook dari saya merangkak hingga berjalan dan berlari. Sekarang saya katakan saya adalah pelari yang dipakai Tuhan untuk melakukan banyak hal. Ya, yang penting semangatnya adalah bagaimana kita bisa membantu orang lain, karena kesuksesan itu tentunya hak milik setiap orang tanpa terkecuali. Ya, yang jelas yang mau berjuang dan
ingat, mengandalkan Tuhan sebagai landasan dari segala sesuatunya. Ya. Terima kasih untuk ruang dengar Anda sekalian, waktu dan kesediaan untuk mendengarkan kisah hidup kami. Dan kiranya tetap semangat, Tuhan selalu memberkati dimanapun kita berada.